Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keluarga-keluarga Katolik, umat beriman yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Selamat pagi dan selamat berhari Minggu. Tema permenungan kita pada hari Minggu Prapaskah yang kelima ini yaitu keluarga adalah pelayan keselamatan. Saudara-saudari, keluarga-keluarga Katolik, umat beriman yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui bacaan-bacaan yang diperdengarkan oleh Gereja Katolik kepada kita semua pada hari Minggu Prapaskah yang kelima ini, terutama melalui bacaan Injil yang diambil dari Injil Yohanes bab 12 ayat 20 sampai dengan 33. Di sana kita diajak untuk melihat dan merenungkan tentang makna kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus yang akan segera nanti kita rayakan dalam perayaan Paskah, yaitu sengsara, wafat, dan kebangkitan Sang Juru Selamat kita. Dalam bacaan Injil di sana dikatakan bahwa ada beberapa orang Yunani yang ingin datang berjumpa dengan Yesus. Mereka datang kepada Filipus dan berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus kemudian pergi memberitahukannya kepada Andreas. Dan Andreas dan Filipus kemudian menyampaikan perihal tersebut kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Yesus menjawab mereka demikian, "Telah tiba saatnya Putra Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia akan tetap satu biji saja. Namun jika ia jatuh ke dalam tanah dan mati, ia akan menghasilkan buah yang banyak." Saudara-saudari, keluarga-keluarga Katolik, umat beriman yang sungguh dicintai dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hemat saya ada dua poin penting yang boleh kita renungkan bersama pada hari Minggu Prapaskah yang kelima ini, yaitu yang pertama, sikap dan tindakan orang-orang Yunani yang ingin mau berjumpa dengan Yesus. Perikop ini sedikit menggambarkan kepada kita tentang rahmat keselamatan, karya keselamatan yang ditawarkan kepada semua orang, semua suku, dan semua bangsa. Namun menarik sekali bahwa orang-orang yang ingin berjumpa dengan Yesus, mereka tidak langsung datang kepada Yesus, tetapi mereka datang kepada Filipus dan meminta supaya Filipus dan Andreas mempertemukan mereka dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini boleh kita renungkan bahwa ternyata para murid juga menjadi jembatan yang mampu menjembatani perjumpaan orang-orang, dalam hal ini orang Yunani, dengan Yesus. Mereka akhirnya berjumpa dengan Yesus dan memperoleh rahmat keselamatan. Para murid Kristus menjadi pelayan keselamatan. Mereka turut mengambil bagian dalam karya keselamatan Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu mereka menjadi jembatan di mana orang-orang boleh datang melalui mereka dan bisa berjumpa dengan Yesus untuk memperoleh rahmat keselamatan. Saudara-saudari, umat beriman, keluarga-keluarga Katolik yang sungguh dicintai dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita semua, saya dan Anda, keluarga-keluarga Katolik, adalah murid-murid Tuhan kita Yesus Kristus. Maka seperti Filipus dan Andreas pada hari ini, kita pun harus mampu menjadi jembatan di mana orang-orang bisa datang melalui kita dan bisa sampai kepada Yesus Kristus untuk memperoleh rahmat keselamatan. Kita diundang untuk menyediakan diri kita supaya kita menjadi jembatan, sarana, boleh orang datang dan berjumpa dengan Yesus Sang Juru Selamat kita. Poin kedua yang boleh kita renungkan yaitu dari sabda Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Di sana ia mengatakan demikian, bahwa jikalau biji gandum itu tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, maka ia akan tetap satu biji saja. Namun jika ia jatuh ke dalam tanah dan mati, ia akan menghasilkan buah yang banyak. Poin kedua yang boleh kita renungkan yaitu dari sabda Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Di sana ia mengatakan demikian,
bahwa jikalau biji gandum itu tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, maka ia akan tetap satu biji saja. Namun jika ia jatuh ke dalam tanah dan mati, ia akan menghasilkan buah yang banyak. Saudara-saudari, keluarga-keluarga Katolik, umat beriman yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perikop ini mengajak kita untuk sedikit melihat tentang peristiwa yang akan dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitannya, peristiwa kemuliaannya, peristiwa Paskah, peristiwa di mana Allah mau menyelamatkan kita. Kuasa dosa dan maut dikalahkan oleh kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudari, umat beriman, keluarga-keluarga yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, peristiwa kemuliaan, peristiwa keselamatan itu hanya terjadi bila ada ketaatan, sikap taat kepada kehendak Allah, sebagaimana yang telah diteladankan oleh Sang Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Di dalam bacaan kedua digambarkan kepada kita bagaimana sikap taat itu dihayati dan dihidupi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun Ia adalah Allah, namun Ia mau turun ke dunia untuk mengambil rupa seorang pribadi manusia, seorang hamba, dan Ia taat untuk melaksanakan kehendak, bahkan Ia taat sampai mati di kayu salib. Saudara-saudari, keluarga-keluarga Katolik yang sungguh diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita diundang untuk menjadi pelayan keselamatan seperti Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga seperti Filipus dan Andreas. Mereka menjadi jembatan yang mampu menjembatani orang untuk bisa datang kepada Yesus Kristus. Maka kita pun diundang untuk menyediakan diri kita supaya melalui diri kita bisa menjadi jembatan keselamatan, penyalur rahmat keselamatan. Kita adalah pelayan-pelayan keselamatan, supaya semakin banyak orang yang bisa datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Hal ini hanya bisa kita lakukan apabila kita memiliki sikap ketaatan. Maka mari kita belajar sikap taat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita taat kepada kehendak Allah, kepada bimbingan Tuhan, bimbingan Roh Kudus. Kita taat kepada sabda Tuhan yang sering kita baca dan kita renungkan setiap hari, supaya dengan membuka diri kepada bimbingan Roh Kudus sendiri, kita mampu menjadi pelayan keselamatan. Maka keluarga-keluarga Katolik diundang untuk memiliki sikap ketaatan itu, agar kita mampu membawa rahmat keselamatan di dalam keluarga, dalam masyarakat, dan di mana saja kita berada. Dengan sikap taat itu, kita mampu menjadi pelayan keselamatan di dalam keluarga sendiri, di dalam masyarakat, dan di mana saja kita berada. Seperti biji gandum yang jatuh ke dalam tanah dan mati, dan kemudian menghasilkan buah yang banyak. Dengan sikap taat pun, kita mampu untuk membawa semakin banyak orang datang kepada Yesus, sehingga buah-buah keselamatan itu dirasakan di tengah keluarga, masyarakat, dan di mana saja kita berada. Semoga Tuhan memberkati kita semua, agar kita mampu membuka diri, membuka hati kita pada bimbingan Roh Kudus, supaya kita menjadi pelayan keselamatan yang setia kepada Sang Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus, yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Misionaris Keluarga Kudus.